Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kepahlawanan yang langka. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Pasukan Islam mempersembahkan kepahlawanan yang tiada duanya dan pengorbanan yang menakjubkan. Sejarah belum pernah mencatat hal yang semisalnya. Abu Talha menjadikan dirinya pagar di depan Rasulullah SAW dan membusungkan dadanya untuk menjaganya dari panah-panah musuh. Anas berkata, ketika perang Uhud terjadi, orang-orang menjauhi Rasulullah SAW. Abu Talha berdiri di depan beliau untuk melindunginya dengan perisai kulitnya. Ia adalah seorang pemanah yang sangat lihai. Pada hari itu, ia mematahkan 2 atau 3 buah busur. Ada seseorang lewat di dekatnya dengan 1 tabung anak panah. Maka beliau berkata, berikanlah anak-anak panah tersebut kepada Abu Talha. Anas berkata lagi, Nabi Muhammad SAW mengawasi musuh-musuh. Maka Abu Talha berkata, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, janganlah engkau mengawasi musuh. Nanti engkau terkena anak panah mereka. Biarlah leherku yang terkena, asal bukan lehermu. Dari Anas juga, ia berkata, Abu Talha bersama Nabi Muhammad SAW melindungi diri dengan 1 buah tameng. Abu Talha adalah orang yang ahli memanah. Jika ia memanah, Nabi Muhammad SAW mengawasinya dan melihat sasaran anak panahnya. Abu Dujana berdiri di depan Rasulullah SAW. Ia menjadikan punggungnya sebagai perisai beliau. Anak panah mengenainya dan ia tetap tidak bergerak. Hatib bin Abi Balta'ah mengejar Utbah bin Abi Waqqas yang telah mematahkan gigi seri Nabi yang mulia, lalu menghantamnya dengan pedang hingga terpenggal kepalanya. Kemudian ia mengambil kuda dan pedangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu sangat berambisi membunuh saudaranya Utbah, tetapi tidak berhasil. Yang berhasil membunuhnya justru Hatib. Sahal bin Hunayf adalah salah seorang pemanah yang pemberani. Ia telah bersumpah kepada Rasulullah SAW untuk siap bertempur sampai mati. Kemudian ia melakukan suatu peranan hebat dalam memerangi pasukan musyrikin. Rasulullah SAW pada waktu itu juga memanah dengan tangannya sendiri. Diriwayatkan dari Qatadah bin An-Nu'man bahwa Rasulullah SAW melepaskan anak panah dari busurnya hingga patahlah kedua ujungnya. Kemudian ia diambil oleh Qatadah bin An-Nu'man yang pada waktu itu ada di dekatnya. Matanya pada waktu itu terluka. Biji matanya keluar menggantung di pipinya. Maka Rasulullah SAW mengembalikannya dengan tangannya hingga menjadi mata yang indah dan paling tajam. Abdurrahman bin Auf
Pada hari itu juga bertempur hingga mulutnya terluka dan pecah. Ia terluka dengan 20 luka atau lebih. Sebagian luka itu menimpa bagian kakinya sehingga ia pincang. Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri, menghisap darah dari pipi Nabi Muhammad SAW hingga ia berhasil membersihkannya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Semburkanlah ia." Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menyemburkannya untuk selama-lamanya." Kemudian dia berbalik untuk bertempur. Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Barang siapa ingin melihat seorang penghuni surga, maka hendaklah ia melihat laki-laki ini." Maka ia pun gugur sebagai syahid. Ummu Ammarah pun bertempur. Dia menghadang laju Ibnu Qam'ah bersama beberapa prajurit Islam. Ia dibabat oleh Ibnu Qam'ah di pundaknya dengan babatan yang meninggalkan luka yang dalam. Dan ia pun balas memukul Ibnu Qam'ah dengan pedangnya beberapa pukulan. Tetapi karena ia memakai 2 baju besi, maka ia pun selamat. Ummu Ammarah pun terus berperang hingga terluka dengan 12 luka. Mus'ab bin Umair bertempur dengan ganas sekali. Dia melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan Ibnu Qam'ah dan teman-temannya. Ketika itu, panji perang berada di tangannya. Mereka membabatnya senjata ke tangan kanannya hingga terputus. Lalu ia mengambil panji dengan tangan kirinya dan menghadap musuh dengan tegar hingga tangan kirinya terpotong. Kemudian dia memeluknya dengan dada dan lehernya hingga akhirnya ia gugur. Dan orang yang membunuhnya adalah Ibnu Qam'ah. Ia menyangka bahwa Mus'ab adalah Rasulullah SAW karena kemiripannya dengan beliau. Setelah itu, ia kembali ke pasukan musyrikin sambil berteriak, "Sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesungguhnya Muhammad telah mati." Demikianlah para kepahlawanan yang langka yang rela menjadi perisai beliau. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.